Teori konspirasi dari musisi pasti udah nggak asing lagi ya guys di telinga kalian. Ada yang bilang kalau Avril telah meninggal. Dan ada juga yang bilang itu hanya hoax. Nah, gimana cerita lengkapnya? Let's go! Halo guys, welcome back to SDA City. Bersama gue Joan. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat selalu ya. Nah guys, beberapa waktu belakangan ini pasti lu sering dengar kata konspirasi kan? Virus mematikan yang sedang melanda dunia saat ini ternyata sebagian orang menganggapnya juga sebuah teori konspirasi guys. Bener nggaknya cuman penguasa dunia lah yang tahu ya guys. So guys, teori konspirasi emang nyebelin banget ya guys. Tapi ya memang kisahnya selalu seru dan menarik buat dibahas. Teori konspirasi bukan hanya tentang politik, virus, atau yang lainnya guys. Ada juga teori konspirasi tentang artis dan musisi. Lu boleh percaya boleh nggak, terserah lu deh. Emang sih agak kurang masuk akal ya guys. Tapi terkadang fakta-fakta juga bisa membenarkannya. Kali ini gue mau bahas teori konspirasi tentang penyanyi punk rock asal Kanada. Dia adalah Avril Lavigne, yang kabarnya dia udah meninggal guys. Dan Avril yang sekarang hanyalah sebuah duplikat atau seseorang yang mirip dengan Avril. Apa bener? Pastinya enggak dong. Nyatanya sampai sekarang ini sosial media milik Avril masih aktif guys. Tapi guys, di tahun 2015 dipercayai kalau pemilik sosial media itu bukan Avril yang asli, tapi orang yang mirip dengan Avril. Nah lo, bingung kan? Sama gue juga. Teori konspirasi ini guys, ternyata ramai dibicarakan di sosial media. Awalnya dari penyelidikan salah satu fansnya dari Brazil. Dia mengungkapkan di akun media sosialnya dan menyatakan bahwa Avril udah meninggal sejak 2003 guys. Tepat setelah kematian kakeknya. Avril sangat sayang banget sama kakeknya guys. Kemudian Avril pun bunuh diri dengan tujuan agar selalu bisa bersama kakeknya. Dan juga alasan lain yang memungkinkan karena tekanan popularitas guys. Karena di tahun itu album Avril yang berjudul Let's Go sukses besar. Namanya semakin melambung tinggi guys. Dan Avril yang sekarang ternyata seseorang yang mirip dengan Avril. Dia adalah Melissa Vandella. Nah, Melissa ini ternyata awalnya direkrut oleh manajemen Avril guys. Dengan tujuan sebagai duplikat Avril ketika jadwal manggung Avril sangat padat. Melissa ini ternyata juga udah lama guys gabung di manajemen Avril. Setelah Avril meninggal, barulah Melissa jadi permanen gantiin Avril selamanya guys. Teori ini emang kedengarannya kayak nggak masuk akal ya guys. Tapi santai dulu, kali aja emang bener ya kan? Nah, ternyata ada bukti yang membenarkan teori konspirasi tersebut guys. Yang pertama, bentuk hidung Avril yang sekarang beda dengan hidung Avril yang dulu. Terus tanda lahir Avril juga hilang guys. Sebenarnya sih bisa aja tanda lahir dihilangkan, terus hidung juga bisa dioperasi. Bukti yang kedua, Avril terlihat lebih pendek guys. Di awal karirnya tinggi Avril 158 cm dan Avril yang sekarang 155 cm, merosot 3 cm guys. Dan kepribadiannya pun berubah. Menurut para fans, Avril yang dulu lebih periang dan ramah pada semua orang, sedangkan Avril yang sekarang justru malah sebaliknya guys. Bukti yang ketiga, Avril tampil beda di video klip Hello Kitty guys. Kita tahu sendiri ya, kalau Avril ini selalu berpenampilan gotik, punk, dan rock and roll. Tapi di video klip ini, justru Avril tampil lebih feminim guys. Mengenakan rok mini, udah gitu berwarna pink. Beda banget lah dari video-video sebelumnya guys. Bukti yang keempat, eyeshadow yang digunakan Avril berubah guys. Biasanya Avril selalu pakai eyeshadow yang berwarna gelap. Dan sekarang justru sebaliknya guys. Avril selalu pakai eyeshadow yang berwarna cerah. Bukti yang kelima, warna kulit berbeda. Kalau kulit Avril yang dulu terlihat putih dan cerah. Nah, kulit Avril yang sekarang justru nggak terlalu putih dan cenderung terlihat lebih pucat guys. Bukti yang keenam, tulisan tangannya lebih rapi. Ini diungkapkan oleh salah satu fansnya ya guys. Dia membenarkan teori tersebut dengan membandingkan tulisan tangan Avril yang dulu dengan yang sekarang. Bukti yang ketujuh, rahang Avril yang berubah bentuk guys. Avril yang dulu rahangnya terlihat lebih lancip, sedangkan Avril yang sekarang terlihat lebih bulat dan nggak terlalu lancip. Bukti ke-8, barang yang di-endorse Avril guys.
Kalau endorse yang dulu, Avril lebih memilih yang bernuansa serba rock and roll. Nah, kalau yang sekarang malah beda banget guys. Barang yang di endorse-nya justru terlihat lebih cewek banget. Semua serba feminim. Udah nggak ada lagi lah nuansa rock and roll-nya guys. Teori konspirasi ini juga membenarkan kalau Avril yang sekarang bukanlah Avril yang dulu guys. Dari total penampilan, fashion, dan aksi panggung, jelas beda banget. Avril yang dulu lebih dikenal sebagai cewek tomboy, berpenampilan punk, anti-fashion, dan Avril yang sekarang lebih feminim, rapi, dan selalu modis dengan fashion-fashion terbaru guys. Diduga itu adalah karakteristik natural dari Melissa guys, yang sekarang jadi Avril. Selanjutnya guys, ini yang paling menarik. Dari album Under My Skin. Ada sebuah teori konspirasi yang lebih akurat banget di sini guys. Avril dianggap telah meninggal di tahun 2003. Setahun setelah album Under My Skin dirilis guys. Cover album ini nunjukin kalau sejak itu Avril sudah digantikan oleh Melissa. Penulisan kata Avril Lavigne yang sangat kecil dan berwarna hitam ini agak menyatu guys dengan judul yang tulisannya lebih besar dan berwarna merah cerah. Jika dibaca langsung menjadi Avril Lavigne Under My Skin, yang artinya Avril Lavigne ada di balik kulitku. Terasa seolah-olah Melissa lah yang bilang gitu ya guys. Pesan tersirat di balik album Under My Skin. Mungkin ini emang udah disetting sedemikian rupa kali ya oleh tim manajemennya Avril. So, gimana menurut kalian guys? Udah gitu guys, foto Avril di album ini pun dibuat dengan warna hitam putih. Dan dengan lambang silang merah yang dibuat besar dan mencolok. Coba kalian pikir sendiri aja guys. Teori konspirasi ini bisa aja bener. Dan guys, coba deh kalian dengerin beberapa lagu Avril ini. Yang pertama, I'm With You. Yang kedua, Nobody's Home. Yang ketiga, My Happy Ending. Yang keempat, How Does It Feel. Dan yang kelima, Take Me Away. Kelima lagu tersebut harus kalian dengerin guys. Dan artikan makna dari semua liriknya. Kalau yang nggak ngerti bahasa Inggris, tenang aja guys. Kan masih ada Google Translate. Dan ada satu bukti lagi yang cukup akurat guys. Sebelum album Under My Skin dirilis, Evan Taubenford yang merupakan sahabat dan anggota band Avril menyatakan keluar dari band. Dan Evan sempat berkata di konser terakhirnya ya guys, "Kamu adalah sahabat terbaikku, aku sangat merindukanmu, dan aku berharap semua kembali seperti dulu." Gitulah kira-kira guys yang diungkapkan Evan di depan ribuan penonton. Makna kamu di kalimat yang diucapkan Evan, apakah untuk Avril yang dulu? So, gimana menurut kalian guys? Teori konspirasi ini sebenarnya mulai mencuat ke publik sekitar 15 tahun lalu guys, setelah album Complicated dirilis. Dan selama bertahun-tahun, Avril nggak pernah buka suara guys tentang teori konspirasi ini. Akhirnya di tahun 2018 lalu, barulah Avril buka suara dan mengklarifikasi teori konspirasi tentang dirinya. Di sebuah wawancara, Avril berkata, "Ya, beberapa orang berpikir aku ini bukanlah diriku yang sebenarnya. Kenapa mereka bisa berpikir seperti itu?" Kemudian Avril juga menjelaskan tentang perubahan fisiknya terjadi karena Avril sempat menderita penyakit Lyme. Ini penyakit seperti flu ya guys, namun lebih parah dan menyebabkan nyeri sendi dan lemas. Bahkan yang terparah bisa menyebabkan kelumpuhan. Penyakit ini yang membuat Avril harus cuti panjang guys, selama 5 tahun. Setelah sembuh, Avril kembali aktif di dunia musik, penampilan dan fisiknya pun berubah drastis guys. Gimana menurut kalian guys? Apa benar karena sakit? Atau memang Avril sudah meninggal? Atau apakah memang ada teori konspirasi di balik semua ini? Hanya mereka dan pihak manajemen Avril lah yang tahu guys. Oke guys, itulah tadi pembahasan tentang teori konspirasi dari Avril Lavigne. Bener atau enggaknya hanya pihak-pihak terkait lah yang tahu ya guys. Kembali lagi ke pemikiran kita masing-masing. Oke guys, sampai sini dulu video gue kali ini. Like jika kalian suka dengan video gue. Tinggalkan komentar jika kalian mau request apa yang mau kita bahas di video selanjutnya. Dan jangan lupa di subscribe biar channel ini makin berkembang. Dan jangan lupa nyalain loncengnya ya, biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari gue. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Gue Joan, out.